Halo, perkenalkan nama saya Jonathan Manurung. Saya dari Prodi jurusan Robotika Malam dengan NIM 42220110006. Jadi saya akan menjelaskan materi yang berupa MOSFET. Seperti yang ada di layar, kita bisa lihat MOSFET dan struktur dan operasi fisik dari MOSFET jenis enrichment. Kita bisa lihat dari source region, S-metal, okside, channel region, tip substrate atau body, drain region, dan kita bisa juga lihat struktur fisik transistor NMOS jenis enrichment tersebut. Oke, cara kerja tanpa tegangan gate. Jadi tanpa tegangan gate akan ada dua dioda yang diserikan secara back to back antara source dan drain. Kedua dioda ini akan mencegah adanya arus dari drain ke source jika FDS dipasang. Resistensi pada jalur antara drain dan source sangat tinggi pada orde 10-12 ohm dan membuat kanal untuk aliran arus. Oke, ini di gambar kita bisa lihat ada kanal untuk aliran arus. Transistor NMOS jenis enrichment dengan tegangan positif pada gate. Pemasangan tegangan FDS yang kecil, bisa kita lihat FDS-nya kecil, small, sedangkan FGS-nya masih stabil. Ini gambarnya transistor NMOS dengan FGS banding FT dengan tegangan FDS terpasang. Konduktansi kanal sebanding dengan FGS kurang FT. Arus ID sebanding dengan FGS FT. Oke, yang di layar adalah kurva karakteristik dari ID kurang FDS dari MOSFET. Bisa kita lihat kurvanya. MOSFET bekerja sebagai resistensi linear yang dikendalikan oleh FGS. Untuk FGS kurang FT, resistensinya tidak terhingga dan harganya menurun jika FGS melebihi FT. Jadi, agar MOSFET terkonduksi harus ada kanal induksi dengan bertambahnya FGS melebihi FT. Meningkatkan kemampuan kanal, oleh karena itu MOSFET jenis ini disebut MOSFET enrichment type. Arus yang meninggalkan source atau IS sama dengan arus yang memasuki drain, ID, jadi arus gate atau IG sama dengan 0. Jadi ini adalah yang ada di layar adalah operasi bila FDS dinaikkan. Itu bisa kita lihat jika FDS dinaikkan, sebelumnya ada FDS-nya dikecilkan. Cara kerja transistor NMOS jenis enrichment dengan meningkatkan FDS. Kenaikan FDS menyebabkan kanal menyempit. Oke, ini di gambar bisa kita lihat FDS-nya naik menyempit dia. Dari kita bisa lihat gambar dan sebuah strip pada gate yang berjarak X dari source. Kapasitansi strip ini C untuk mendapatkan muatan pada strip ini. Kalikan kapasitansinya dengan tegangan efektif antara gate dan kanal pada titik X, yaitu FGS kurang Fx kurang Ft atau Fx adalah tegangan pada kanal titik X, atau sama dengan dq kurang Cox
atau W per dx. V per Gx kurang Vx kurang Ft. Tegangan FDS ini menghasilkan medan listrik sepanjang kanal. Medan listrik pada titik X, E per X sama dengan dV X per dx. Medan listrik Ex ini menyebabkan muatan elektron dan bergerak ke arah drain dengan kecepatan dx per dt. Ini ada rumusnya, Ex sama dengan df per dx. I sama dengan dq per dt sama dengan dq per dx. Dx sama dengan I Cox W Fgx kurang Fx kurang Ft. Df atau per dx. Jadi ini ada hubungan ID kurang FDS nya. Yang bisa kita lihat di layar, ini ada hubungan ID dan FDS. Ini gambar penurunan karakteristik ID FDS pada transistor NMOS, atau kita bisa lihat rumusnya COX per sama dengan sigma OX per TOX. Walaupun dievaluasi pada titik tertentu, I harus konstan pada semua titik di sepanjang kanal. I harus sama dengan arus dari source ke drain dan berlawan arah dengan arus dari drain ke source ID. Ini ada rumusnya, kita bisa lihat. Oke, harga arus pada ujung daerah trioda atau permulaan daerah jenuh dapat diperoleh dengan menggantikan Fdx sama dengan Fgs kurang Ft. Dan ini juga ada rumusnya, ID sama dengan setengah kurang N Cox W per L Fgs kurang Ft pangkat 2. Ini disebut parameter transkonduktansi proses. Ditulis sebagai K per N dan mempunyai dimensi AF pangkat 2 Kn UN Cox. Ini kita bisa lihat ada daerah trioda dan daerah jenuhnya. Jadi arus drain sebanding dengan perbandingan lebar kanal dan panjang kanal, yang disebut aspek ratio dari MOSFET. MOSFET kanal P jenis enhancement PMOS dibuat pada substrate jenis N dengan daerah P+ pada drain dan source. Cara kerjanya sama dengan NMOS, hanya saja Fgs dan Fds dan Ft negatif.